Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Mimin Nugraha, NPM 192151034. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi yang ada pada pelajaran matematika, lebih tepatnya pelajaran matematika pada jenjang sekolah menengah pertama, kelas 7, dan semester ganjil tentunya. Nah, apa materinya? Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah materi tentang aritmatika sosial. Nah, adapun submateri yang akan disampaikan pada video kali ini, yang pertama ada harga penjualan dan harga pembelian, yang kedua ada untung dan rugi, yang ketiga ada diskon dan pajak, dan yang terakhir ada bruto, neto, dan juga tara. Oke, langsung saja tanpa membuang-buang waktu, yuk simak videonya dengan seksama. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengenal dulu apa itu aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah salah satu materi pada pelajaran matematika yang mana merupakan pengaplikasian operasi hitung yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya berbelanja di pasar, berbelanja di supermarket, minimarket, atau hanya sekedar jajan di warung. Nah, di dalam proses jual beli terdapat banyak istilah yang harus kita ketahui dan harus kita pahami bersama. Salah satunya adalah harga penjualan dan harga pembelian. Yang pertama ada harga penjualan. Apa sih itu harga penjualan? Harga penjualan adalah nilai dari suatu barang yang dijual. Nah, kita kasih contoh misalnya Pak Adi menjual buku seharga Rp50.000. Nah, Rp50.000 di sana merupakan salah satu harga jual dari buku tersebut. Kemudian, yang kedua, selain harga jual, kita mengenal istilah harga pembelian. Harga pembelian adalah nilai dari suatu barang yang dibeli. Misalnya, ibu membeli baju seharga Rp100.000. Nah, Rp100.000 di sana merupakan harga beli dari baju yang tadi ibu beli. Nah, di sini kita mendapatkan dua istilah, harga jual dan harga beli. Yang kita ketahui dan kita peroleh informasinya bisa dari label yang tertera pada barang tersebut atau dari uang yang dibayar oleh pembeli kepada penjual, kemudian berapakah kembalian yang penjual berikan. Dari sanalah kita akan bisa mengamati berapakah nilai beli dan nilai jual dari suatu barang. Selanjutnya, selain harga jual dan harga beli, kita pun mengetahui tentang untung dan rugi. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu untung dan apa itu rugi? Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama ada untung. Untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya. Nah, jangan lupa juga di dalam keuntungan itu ada syarat, yaitu nilai harga jual harus lebih tinggi daripada harga pembelian. Maka saat kita ingin memperoleh suatu nilai keuntungan, itu didapat dari pengurangan atau selisih antara harga jual dikurangi harga beli. Selain untung, terkadang kita mengenal dengan istilah rugi. Apa itu rugi? Singkatnya, rugi adalah kebalikan dari untung. Rugi adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya. Nah, sama halnya seperti keuntungan, rugi pun memiliki syarat, yaitu nilai harga jual harus lebih rendah daripada harga pembelian. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa rugi diperoleh dari hasil selisih antara harga beli dikurangi dengan harga jual. Teman-teman kalau misalkan pergi ke pasar, pergi ke supermarket, minimarket, terkadang mendengar yang namanya istilah diskon. Sebenarnya apa itu diskon? Diskon adalah besaran potongan harga yang diberikan untuk suatu barang tertentu. Kita akan kasih contoh. Ibu membeli barang seharga Rp100.000. Jika penjual memberikan diskon sebesar 20%, maka berapakah harga baju tersebut? Oh ya, perlu diketahui juga bahwa diskon biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalkan diskon 20%, diskon 50%, bahkan diskon 99%. Nah, dari contoh soal yang tadi,
kita dapat memperoleh berapakah baju yang ibu beli setelah memperoleh harga diskon. Nah, untuk memperoleh harga diskon, kita harus mengetahui harga barang, kemudian dikurangi dengan persentase dari harga tersebut. Berarti 100.000 dikurangi 20% atau 20 per 100 dikali 100.000. Nah, 20% dari 100.000 adalah 20.000. Maka 100.000 dikurangi 20.000 sama dengan 80.000. Maka harga barang tersebut, harga barang yang ibu beli adalah 80.000 rupiah. Selain diskon, kita pun mengenal istilah yang namanya pajak. Terkadang saat kita membeli suatu barang atau misalkan makan di restoran, kita akan dikenai pajak dari apa yang kita beli. Sebenarnya apa itu pajak? Pajak adalah nominal yang akan menambah nilai suatu barang. Berbeda dengan halnya diskon, jika diskon dapat mengurangi harga suatu barang, maka pajak akan menambah nilai suatu barang. Kita langsung saja ke contoh. Pak Adi akan membeli sebuah motor dengan harga 25 juta rupiah. Motor tersebut terkena pajak sebesar 10%. Pajak pun sama halnya dengan diskon. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian, maka berapakah harga motor yang harus dibeli oleh Pak Adi? Nah, langsung kita jawab. Sama halnya seperti kita menentukan harga diskon, tetapi perbedaannya kita hanya cukup menambahkan harga barang ditambah dari persentase dari harga jual tersebut. Nah, berarti untuk memperoleh harga keseluruhan setelah pajak, harga barang dikurangi persentase dari harga barang tersebut. Maka 25 juta ditambah 10% dari 25 juta. Maka 10% dari 25 juta adalah 2.500.000. Maka 25 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 27.500.000. Maka harga motor tersebut setelah terkena pajak adalah 27.500.000 rupiah. Teman-teman pernah mendengar nggak istilah yang namanya neto, bruto, dan juga tara? Nah, kita misalkan kita memiliki satu karung beras, di mana terdiri dari karung dan beras. Nah, neto itu sendiri artinya adalah berat bersih. Maka, apa yang disebut neto? Yang disebut neto adalah beras itu sendiri, tanpa disertai dengan karung. Jadi, berat bersih dari beras tersebut. Dan kemudian, apa itu tara? Tara adalah berat suatu kemasan, di mana di sini kemasannya adalah karung. Maka, tara adalah berat karung tersebut tanpa disertai dengan beras. Lalu, apa itu bruto? Bruto adalah total berat dari keseluruhan antara beras dan juga kemasan. Itu adalah bruto. Maka dapat kita simpulkan, bruto adalah istilah untuk perhitungan kotor dari suatu barang. Bruto diperoleh dengan menjumlahkan neto dan tara. Kemudian, apa itu tara? Tara adalah selisih antara neto dan juga bruto. Maka untuk memperoleh tara, kita harus mencari selisih antara bruto dikurangi dengan neto. Kemudian yang terakhir, apa itu neto? Neto adalah perhitungan bersih suatu barang, di mana diperoleh dari selisih antara bruto dikurangi dengan tara. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham? Cukup sekian yang bisa saya sampaikan materi tentang aritmatika sosial. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.